Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk pertemuan pada kali ini di semester kedua untuk kelas 8K, Bapak akan menyampaikan materi tentang getaran. Ya, mohon diperhatikan sebelumnya anak-anak sekalian, supaya bisa lebih memahami dan nanti di akhir pembelajaran ada pretest yang terkait dengan materi yang Bapak jelaskan, yaitu tentang getaran, di mana getaran itu dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan setiap benda yang ada di permukaan bumi ini hampir secara keseluruhannya mengalami proses getaran. Bapak menggambarkan sebuah getaran, misalkan sebuah bandul yang diikat dengan tali, kemudian bandul tadi diayunkan, misalkan dalam bentuk sebuah bandul. Sebuah bandul atau batu yang diikat dengan tali, yang digantungkan, kemudian diayunkan dari kedudukan titik tertentu, yaitu sebagai titik awal. Ini misalkan titik awalnya adalah titik B. Ya, titik B ini adalah sebagai titik awal. Ya, maka tadinya adalah di sini, kemudian Bapak tarik ke titik B sebagai titik awal, kemudian Bapak lepaskan, ya, Bapak lepaskan, sehingga akan terjadi gerakan bolak-balik, yaitu maka terjadi gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Ini adalah titik kesetimbangannya adalah titik A. Setelah Bapak tarik ke titik B, kemudian Bapak lepaskan, maka akan terjadi gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan A ini. Jadi getaran berarti merupakan sebuah gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Ya. Bisa juga Bapak contohkan dengan sebuah pegas, ya, sebuah pegas. Ini misalkan sebuah pegas yang di ujung satunya diikat di sebuah tembok atau di langit-langit, kemudian di sebagian bawahnya Bapak kasih bandul, ya, pemberat. Kemudian bagian bandul yang di bawah ini Bapak tarik ke titik B, ya, kemudian ini akan meregang, ini pegasnya meregang sampai titik B. Kemudian apabila bandul ini Bapak lepas, maka akan terjadi gerakan bolak-balik secara periodik juga, ke atas dan ke bawah secara periodik melalui titik kesetimbangan. Kalau ini titik kesetimbangannya adalah titik A. Titik B adalah titik awal sebagai gaya tarik yang titik awalnya. Kemudian Bapak lepas, maka akan melalui titik B, A, C, A, B. Jadi begini. Nah, berarti ini merupakan gerakan. Artinya terjadi gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Terjadi gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Ini namanya adalah contoh dari getaran. Kemudian selanjutnya, pengertiannya, getaran adalah merupakan gerakan bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Kemudian di sini dijelaskan satu getaran, ya, yang dimaksud dengan satu getaran itu diartikan sebagai satu kali bergetar penuh, ya, satu kali bergetar penuh, yaitu dimulai dari titik awal kembali ke titik tersebut lagi. Misalkan kalau ini adalah dari titik A, kemudian ke B,
kemudian C, kembali ke B lagi, baru ke A. Itu adalah namanya satu getaran. Ya, satu getaran. Berarti satu kali getaran adalah ketika benda bergerak dari titik A, B, C, B, A. Atau bisa juga kalau mulainya dari B, berarti adalah B, C, B, A, B. Jadi kembali ke titik semula. Ya. Kalau mulai dari C, sama. Dari C, B, A, B, C. Ya. Gimana kalau setengah getaran? Kalau setengah getaran itu beda dengan ya hanya separuhnya. Kalau setengah getaran adalah dari A, misalnya mulainya dari A adalah A, B, C. Itu adalah setengah getaran. Kalau 3/4 getaran, 3/4 getaran berarti A, B, C, B. Itu 3/4. Kalau hanya 1/4 berarti A sampai B. Ini adalah 1/4 getaran saja. Berarti di titik A atau di titik C benda akan berhenti. Baik di sini atau sampai di sini. Ya, benda itu akan berhenti sesaat di titik terjauhnya sebelum kembali bergerak kembali. Titik terjauh di sini, ini titik terjauhnya. Bapak tadi menjelaskan titik terjauhnya. Ya, titik terjauh. Titik A dikatakan sebagai titik kesetimbangan benda. Jika benda telah melakukan gerakan dari suatu titik A, sebagai titik awalnya, bergerak ke titik lain melalui titik kesetimbangan dan kembali ke titik awal lagi. Ini contoh satu kali getaran. Bisa mulainya dari B, berakhir ke B. Mulainya dari A, titik akhirnya juga A, gitu ya. C, kembali ke C lagi. Ya, misalkan B, A, C, A, B. Kalau A ya A, C, A, B, A. Kalau C ya C, A, B, A, C. Gitu ya. Ini juga sama. Dimulainya dari mana kembali ke titik semula. Ya. Jelas ya. Kalau misalkan ini Bapak gambarkan bekas tadi. Kalau mulainya dari B, A, B, C, B berarti gitu ya. Kalau mulainya dari sini. Kalau mulai dari C, C, B, A, B, C, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ada kita kenal di dalam suatu getaran itu ada besaran-besaran. Dulu pernah dibahas tentang adanya besaran di kelas 7 dulu ya. Besaran-besaran dalam getaran antara lain adalah ada istilah yang disebut sebagai simpangan. Ya, simpangan. S. Kemudian ada amplitudo, kemudian ada periode, kemudian ada frekuensi. Ini kita bahas satu persatu, apa itu simpangan, apa itu amplitudo, periode, dan frekuensi. Ini lambang-lambangnya S. Kalau amplitudo itu A besar, periode itu T besar, frekuensi F. Mengenai simpangan dan amplitudo ya. Dalam suatu getaran itu ada jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergetar terhadap titik kesetimbangannya, itu dinamakan dengan simpangan ya. Ini jarak dari A sampai C. Jarak dari A sampai B itu namanya simpangan. Jadi jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergetar dari titik kesetimbangan. Ya, ini titik kesetimbangannya kan A. Sedangkan jarak terjauhnya ya adalah C atau B. Berarti jarak antara A sampai C atau jarak A sampai B itu namanya simpangan. Bedanya dengan amplitudo. Kalau amplitudo itu adalah suatu getaran ya, yang terjadi pada suatu getaran, yaitu simpangan terjauh atau jarak terjauh dari suatu benda yang bergetar terhadap titik kesetimbangannya. Ya.
agak beda sedikit antara simpangan dengan amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh atau jarak terjauh suatu benda yang bergetar terhadap titik kesetimbangan. Kalau ini tadi kan ya hanya dijelaskan jarak yang ditempuh saja, ya, jarak yang ditempuhnya itu adalah ini. Nah, kalau amplitudo adalah jarak terjauh atau simpangan terjauh dari suatu titik kesetimbangan, itu namanya amplitudo. Jarak terjauh atau ke titik terjauh dari suatu titik kesetimbangan namanya adalah amplitudo. Bisa dari A, itu titik terjauhnya adalah C atau B. Jadi jaraknya itu adalah A ke C atau A ke B. Itu namanya amplitudo. Jadi contohnya adalah jarak dari titik A ke B, ya, A ke B, atau jarak dari A ke C. Itu ya. Itu namanya adalah terjauhnya adalah namanya amplitudo. Bedanya hanya yang terjauh dengan hanya jarak aja. Kemudian selanjutnya tentang periode dan frekuensi. Nah, kalau periode tadi disimbolkan lambangnya dengan huruf T besar, kemudian frekuensi adalah dengan F. Periode pengertiannya adalah, namanya periode itu kan waktu ya. Periode adalah waktu yang diperlukan. Awas. Waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu getaran penuh. Bapak kembali ke atas tadi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak satu kali getaran penuh. Kalau getaran penuh itu misalnya dari B sampai sini kembali ke sini adalah namanya satu kali getaran penuh. Nah, waktu yang ditempuh untuk menempuh satu kali getaran penuh tadi atau satu kali getaran tadi disebut apa? Periode. Nah, ini periode. Coba kalian ingat lagi, periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu kali getaran, ya, atau satu getaran penuh. Sedangkan frekuensi, ya, frekuensi adalah banyaknya getaran. Nah, kalau ini tadi waktu yang diperlukan, kalau frekuensi itu banyaknya getaran benda atau banyaknya getaran suatu benda, ya, dalam suatu getaran dalam waktu 1 detik atau banyaknya getaran dalam satu satuan waktu, artinya dalam 1 detiknya. Frekuensi adalah banyaknya getaran benda dalam waktu 1 detik atau setiap detiknya. Kalau ditulis dalam persamaan rumus, ini periode. Periode adalah atau periode sama dengan ini T kecil adalah waktu, ya, waktu. Waktu yang diperlukan dibagi dengan jumlah getarannya. Ini N itu menunjukkan jumlah getaran. Kalau T itu waktu getarnya. Kalau T besar adalah periode. Berarti untuk menghitung periode itu bisa diketahui dengan adanya waktu getarnya, ya, waktu getarnya dibagi dengan jumlah getarnya. Kalau untuk menghitung frekuensi berarti adalah jumlah getarannya berapa dibagi dengan waktu getarnya. Ini. Jadi perbedaannya kalau untuk menghitung periode itu waktu dibagi dengan jumlah getaran, tapi kalau untuk menghitung frekuensi adalah jumlah getar dibagi dengan waktu getarnya. Ya, bisa dipahami? Bapak naik ke gambar dulu. Nah, ini misalkan untuk menghitung periode adalah waktu getarnya. Nah, waktu getarnya itu adalah waktu yang diperlukan ini untuk bergetar dari sini sampai ke sini itu berapa?
gitu ya, waktunya. Misalkan waktunya 5 menit atau 5 detik. Ya, waktunya adalah 5 detik. Dibagi dengan dalam 5 detik tadi terjadi berapa kali getaran. Itu berarti periode. Untuk menghitung periode. Ya, untuk menghitung periode itu berarti adalah waktu yang diperlukan dalam getaran tadi, jumlah getarannya berapa, itu menghitung periode. Nah, kalau frekuensi adalah jumlah getarannya berapa dibagi dengan setiap detiknya itu ya. Setiap detiknya itu terjadi berapa kali ya. Bedanya gitu. Ini. Jadi waktu getarnya dibagi dengan jumlah getarnya dibagi dengan waktu getarnya gitu. Atau banyaknya getaran benda dalam setiap 1 detik, gitulah gampangannya gitu. Udah jelas ya untuk persamaan. Ini Bapak hubungkan antara periode dan frekuensi. Kalau dihubungkan antara periode tadi apa? Waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran gitu ya. Kalau frekuensi banyaknya getaran setiap 1 detik gitu ya. Dirumuskan periode adalah rumusnya adalah 1 per F. 1 itu menunjukkan adalah jumlah getaran. Getarannya adalah 1 kali getaran dibagi frekuensi. Sedangkan frekuensi adalah merupakan apa? Banyaknya getaran setiap 1 detik. Berarti 1 getaran itu dibagi dengan frekuensi. Sedangkan untuk menghitung frekuensi adalah 1 per T. Berarti 1 per periode. Berarti 1 itu menunjukkan jumlah getarannya 1 getaran dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Gitu ya. T besarnya periode. Ini persamaan rumus. Jadi ada perbedaan. Kalau di sini adalah T untuk menghitung waktu dan jumlah getarnya. Kalau ini adalah jumlah getar dibagi dengan waktunya. Tapi kalau di sini untuk menghitung hubungan antara T dengan F. Kalau di sini tadi kan tidak ada ini T dengan T saja, periode dengan waktu, frekuensi dengan waktu. Kalau ini hubungannya periode dengan waktu, frekuensi dengan waktu. Tapi kalau ini hubungannya antara periode dengan frekuensi, frekuensi dengan periode. Paham ya? Perhatikan coba gambar di samping ini atau di ini. Ini sebuah bandul yang diikat dengan tali, kemudian ditarik ke sebelah titik A, kemudian nanti dilepas, sehingga terjadi getaran bolak-balik secara periodik begini. A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C, B, A, gitu terus ya. Berapa getarankah yang dilakukan oleh bandul jika bandul tersebut bergerak dari A, B, C, B, A, B, C. Nah, coba. Berapa getaran? Coba berapa getaran yang dilakukan oleh bandul ini dari titik A, B, C, B, A, B, C. Jadi ini A, B, C, B, A, B, C sampai ke sini lagi. Berapa coba? Yaitu penjelasannya adalah 1 getaran penuh dari titik A adalah ya A, B, C, B, A sampai di sini. Kemudian setengah getaran, penjelasannya setengah getaran adalah dari A, B, C sampai sini. Kemudian kalau pertanyaan yang terkait dengan gambar ini, dengan penjelasan ini adalah gerak dari A, B, C, B, C melakukan getaran. Ya, berapa berarti jumlahnya? Yaitu 1,5 getaran. Ya, 1,5 berarti 1 getarannya itu dari A, B, C, B, A ditambah B,
BC-nya ABC, berarti 1,5 getaran. Jadi seret kembali ke sini, kembali lagi ke sini lagi. Ya, 1,5 getaran. Misalkan lagi dalam perhitungannya, sebuah beban pada ayunan bandul bergerak 100 kali. Jadi gerakan ayunannya itu 100 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 kali melalui titik tempat beban pertama kali dilepaskan dalam selang waktu. Ya, waktu yang diperlukan adalah 200 sekon. Ya, 200 sekon. Getarannya 100, waktunya 200. Berapa periodenya dan berapa frekuensi getaran bandul tersebut? Nah, coba kita lihat sebagai contoh diketahui. Pertama adalah N. N itu menunjukkan jumlah getarannya berapa? Berapa? 100. Kemudian T. T itu adalah waktu. Ya, waktu yang diperlukan berapa? Yaitu 200 sekon. Ditanyakan apa ini? Periode, dilambangkan apa periode? T besar. Dan frekuensi, lambangnya apa? F. Ini F. Berapa? Ini ditanyakan. Jawab ya. Untuk menghitung pertanyaan yang terkait dengan getaran ini adalah yaitu kita cari periodenya. Periode T sama dengan waktu yang diperlukan dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah getarannya. Ya, sehingga waktunya berapa? 200 dibagi 100 sama dengan 2 sekon. Jadi periodenya adalah 2 sekon. Sedangkan frekuensinya adalah, rumusnya adalah yaitu jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jumlah getaran dibagi dengan waktu sama dengan 100 dibagi 200 sama dengan berapa? Setengah hertz. Ya, frekuensi setengah hertz. Atau bisa juga menggunakan ketentuan dalam perbandingan antara frekuensi dengan periode. Kalau ini kan sebelah ini akan menggunakan hitungan periode dengan waktu, frekuensi dengan waktu. Sedangkan di sini frekuensi dengan periode adalah perbandingan adalah frekuensi dengan periode, berarti sama dengan 1/2 sekon. Nah, periode kan sudah kita cari nih, T-nya ada, T besarnya atau periodenya udah kita cari yaitu 2 sekon. Berarti tinggal gini, 1/2 sama dengan berapa? Ya setengah atau 1/2 sama. Atau menggunakan perbandingan periodenya. Nah, kalau periodenya ya sama, T sama dengan 1/F. Ya, 1/S berarti 1/setengah. Gitu ya. Nanti berapa? Berarti sama dengan 2 gitu ya. Jadi periode bandul tersebut adalah 2 sekon, sedangkan frekuensinya adalah setengah hertz. Gitu ya. Paham ya? Coba ini misalkan ada beberapa orang yang melakukan percobaan dengan adanya getaran. Misalkan melakukan getaran tadi, besar simpangan yang dibuatnya pertama ditarik 5 cm. Terus diayunkan dalam waktu 20 diayunkan sebanyak 20 ayunan. Ya, 20 ayunan. Kemudian waktunya adalah yang diperlukan adalah berapa kan itu ya. Waktunya adalah 7,6. Sedangkan diperoleh periodenya adalah 4,38. Ini simpangannya, ini waktunya ya. Ayunannya semua sama, 20 ayunan semua. Periodenya ini.
ternyata kita lihat periode hasil yang diperoleh adalah sama semua. Periodenya sama. Kemudian waktu dalam A20 ayunan, waktunya adalah hampir sama ini. Ini hampir sama ini. Katakanlah juga sama 8787 ini 87,7, ini 87,8. Sedangkan simpangannya adalah beda. Tadinya simpang ini apa? Jarak dari titik dari titik kesetimbangan. Itu namanya simpangan. Ini 5 cm, dibuat panjang lebih jauh lagi 10 cm, dibuat lagi jaraknya 15 cm dari titik kesetimbangan loh ya. Dari titik kesetimbangan jaraknya dibuat lebih jauh lagi. Ternyata dari data hasil percobaan tersebut ternyata besarnya periode, besarnya T besar itu tetap meskipun besar simpangannya atau amplitudenya itu berubah-ubah. Ya, ternyata periodenya tetap. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa periode itu tidak tergantung dari besarnya amplitudo. Ya, tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh besarnya amplitudo. Mau ditarik jauh seperti apapun terus diayunkan kembali, ya periodenya itu tidak terpengaruh, tidak berubah periode, gitu ya. Atau besarnya amplitudo itu tidak dipengaruhi oleh periode atau sebaliknya. Berarti yang mempengaruhi apa? Bisa waktu, ya. Paham ya? Sampai di sini, paham? Nah, perhatikan. Sekarang kita coba untuk pretest. Kalian perhatikan, siapkan ya kertas, siapkan kertas ya untuk menjawab dari pertanyaan Bapak sekarang. Ya. Siapkan. Silahkan Bapak tunggu kira-kira ya setengah menit lah untuk mempersiapkan kertas sama pulpen atau alat tulisnya. Silahkan Bapak tunggu. Bapak hitungan sampai 10 ya, udah pada siap semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah ya, siap. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, kemudian kalian hanya menulis jawabannya secara singkat saja ya. Nanti kalian hanya menulis nomor 1 misalkan jawabannya apa, nomor 2 apa ya. Pertama, 1, apakah ya titik-titik adalah gerakan bolak-balik secara periodik atau berulang-ulang melalui titik kesetimbangan. Apa yang dimaksud dengan gerakan bolak-balik secara periodik atau berulang melalui titik kesetimbangan? Nah, nomor 2, simpangan terbesar dari titik kesetimbangan adalah titik-titik. Ulang, simpangan terbesar dari titik kesetimbangan adalah titik-titik. Udah? Nomor 3, titik-titik selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Titik-titik adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Apa itu? Titik-titik adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Nomor 4, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon adalah titik-titik. Coba ulang.
banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon disebut atau adalah titik-titik. Dah? Nomor 5. Hubungan antara periode atau T besar dan frekuensi atau F dapat dituliskan dalam persamaan rumus titik-titik. Tuliskan rumus hubungan antara periode dan frekuensi. Ayo. Rumus periode dan rumus frekuensi. Silakan. Dah ya? Dah? Dah. Nomor 6. Titik-titik adalah suatu getaran yang merambat, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Itu disebut apa? Sebagai referensinya ini. Oh, ini gelombang. Jawabannya adalah gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat, ya. Belum dijelaskan oleh Bapak ini pertanyaannya, ya. Berarti 5 saja cukup, ya. 5 saja cukup untuk pertanyaan pretestnya, ya. Ya, insya Allah demikian anak-anak sekalian pertemuan pada hari ini. Selanjutnya nanti hasil dari pretest 5 soal ini tadi, ya, kalian kirimkan melalui ke classroom yang dari Kemendikbud, artinya classroom yang terbaru, karena di dalam classroom tersebut sudah mencakup data-data secara keseluruhan, baik data personil siswa, data-data dari wali murid atau orang tua kalian, juga data sekolah, juga nanti link dengan dinas pendidikan, sehingga diharapkan semua siswa sudah aktivasi daripada akun classroom yang telah diberikan oleh wali kelas masing-masing, supaya diaktifkan. Kemudian dari pembelajaran IPA juga sudah Bapak kasihkan, supaya semua sudah bisa aktivasi, ya. Maka silahkan nanti dibuka di classroomnya, kemudian nanti dikirim melalui classroom di sana. Insya Allah nanti ini videonya juga akan Bapak share ke classroomnya, ya. Insya Allah demikian anak sekalian, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan barokah, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.